بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur marilah sama-sama kita mohonkan, kita haturkan, kita hadiahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat Allah jugalah pada kesempatan kali ini, pada subuh hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara orang-orang yang hadir di dalam jamaah-jamaah ilmu, karena tidak semua orang bisa ditakdirkan sebagaimana kita saat ini. Selanjutnya salawat beriringkan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa kita dawamkan, kita haturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berhadir, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengisi wirid subuh kita yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan beri judul dengan 4 orang yang celaka hidup di dunia. Bapak Ibu yang berhadir, kita hidup di dunia, awakku hidup di dunia, tidak ada jaminan kalau jika kita mempunyai kekayaan, kita mempunyai harta, itu akan dipandang sebagai orang yang bahagia. Ya, di baharato pun kita, bapunyo pun kita, itu tidak ada jaminan bahwa kita dipandang sebagai orang yang bahagia. Oh, orang yang bahagia itu orang yang punya harta, setiap hari ada, apa yang dibutuhkan ada, apa yang dimakan ada, tidak. Oh, orang yang berbahagia itu kelihatan hidupnya senang, setiap hari nampak jalan-jalan, setiap hari nampak pergi ke suatu tempat. Tidak, belum tentu hidup seperti itu yang dinamakan dengan bahagia. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan dinilai kepada kepemilikan. Kalaulah didasarkan pada kepemilikan, kepada apa yang kita punya, tentu semacam Fir'aun, semacam Qarun, itu adalah orang yang paling bahagia hidup di dunia, karena mereka memiliki segala sesuatu. Apa yang nak nio bisa. Tetapi sejarah mencatat, apakah mereka bahagia? Joleh enggak. Karena setiap ketetapan yang buruk, yang jelek disematkan kepada mereka. Oh, tengoklah, dulu yang berkuasa macam Fir'aun, kini cendopo. Oh, tengoklah, dulu yang kaya macam Qarun, kini model aku. Jadi bukan itu yang dinamakan dengan kebahagiaan. Bapak Ibu yang berhadir, tetapi pada dasarnya kebahagiaan itu mencakup pada sikap mental. Apa yang ada di dalam diri awak. Karena bahagia itu kan mencakup kepada perasaan, gitu. Jadi rasa bahagia itu adalah rasa. Makanya rasa itu mencakup pada apa yang sikap mental yang kita miliki. Nah, jadi Bapak Ibu yang berhadir, mengenai tentang
sikap mental itu, Rasulullah SAW mengajarkan setidaknya ada 4 tanda-tanda orang yang celaka hidup di dunia. Artinya orang mereka itu tidak bahagia. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, nisyanuz dzunubil ma'diyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhadir, tidak ada awak di dunia yang hidup tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tidak ada satupun. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, orang yang oleh Allah SWT terjaga dari kesalahan, itu bahkan punya dosa yang tetapi Allah SWT menjamin bahwa dosa beliau diampuni. Nah, jadi salah satu tanda orang yang celaka itu adalah dia mempunyai dosa di masa lalunya, tetapi dia merasa dosa itu telah terampuni. Rasul-rasul terampuni dosa waktu. Sehingga apa akibatnya? Itu melalaikan dia daripada istighfar. Kalau awak merasa tidak ada dosa atau dosa awak Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita akan lalai dalam beristighfar. Bapak Ibu yang berhadir mungkin pernah mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya dalam bahasa kita sampaikan, sedang di dalam masjid, dalam sebuah masjid saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, kemudian masuklah salah seorang sahabat yang lain. Dan kita sahabat itu berlalu, Rasulullah SAW mengatakan, itulah salah seorang penghuni surga. Jadi ada yang lewat ya, di depan mereka, di depan Rasulullah SAW, dekat sahabat, kemudian kembali pulang, Rasulullah mengatakan orang itu adalah penghuni surga. Sedangkan para sahabat yang lain mengatakan, mengetahui bahwa orang itu biasa saja. Kalau zaman kini biasa aja orangnya, buya enggak, ya kan? Nampak acuk di pengajian enggak juga, ya tetapi ya sholat nampak, ya kan? Canda orang biasa lah, yang orang tidak mengetahui secara kasat mata aktivitasnya itu apa, enggak ada. Terpampang namo disaji nyumbang pun enggak juga. Sehingga salah seorang sahabat Rasulullah SAW heran, kenapa orang itu bisa dianggap sebagai penghuni surga. Saking penasarannya kemudian sahabat ini minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti orang tersebut. Nah, diikutilah sahabat itu tadi sampai ke rumahnya. Pada hari yang pertama diikuti aktivitasnya, tidak ada nampak. Kira-kira amalannya yang istimewa gitulah, yang membuat dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tidak ada nampak. Dari pagi sampai sore, lah nak malam hari lolok, tidak juga ada nampak. Saking penasarannya hari kedua diikuti lagi oleh sahabat tersebut aktivitasnya. Siapa tahu hari ini mungkin dia ada melakukan hal-hal yang istimewa. Sama hari yang kedua pun tidak juga, tidak ada aktivitasnya yang istimewa sampai hari yang ketiga. Saking penasarannya sahabat Rasulullah tadi, akhirnya tidak tahan, bertanya laki apa tadi.
wahai fulan, apa aktivitas yang kamu lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa kamu adalah penduduk surga? Laki-laki tadi menjawab, tidak ada ya sahabatku, aku tidak punya aktivitas apapun yang istimewa. Pasti ada, karena Rasulullah SAW mengatakan engkau penduduk surga. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentu atas petunjuk Allah. Sudah dipastikan orang itu pasti adalah penduduk surga. Kalau di bahasa awak aja, coba pikir-pikir dulu. Apa kau Jawa yang rasa-rasanya berbeda dengan orang lain? Saking mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, berpikir panjang lah laki-laki tadi. Apalah kira-kira gak? Nah, kan gitu. Inyo sendiri pun tidak tentu apa kira-kira amal atau aktivitas inyo yang membuat dia dianggap sebagai ahlu surga. Sekian lama berpikir, oh mungkin Iko salah satu yang merasa biasa aja, tapi memang setiap hari tidak pernah memtinggalkan. Nah gitu katanya. Apa itu? Kata sahabat, aku setiap kali aku mau tidur, berangkat tidur setelah berdoa, kemudian aku selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain kepadaku, ya, kemudian aku memaafkan. Di setiap malam itu aku melepaskan semua kesalahan orang lain yang ada hubungannya denganku dan aku maafkan. Nah, setiap malam tidak pernah lupa. Dia beristighfar untuk dirinya dan memaafkan semua kesalahan orang lain yang mungkin ada terhadapnya setiap hari. Nah, jadi aku setiap malam sebelum lolok, ya kalau di awak mungkin aktivitas yang lakukan mungkin ada yang berdoa, ada yang membiasakan wudhu, ada yang membiasakan membaca kulhu sebelum berangkat tidur. Nah, Bapak ini ditambahkannya dengan memaafkan semua kesalahan orang yang ada padanya di hari itu. Awakku kalau berinteraksi setiap hari ya, kadang tidak tasawuf, tetapi kadang ada orang berpapasan dengan orang segala macam yang tanpa kita sadari dan mungkin tanpa juga orang lain sadari itu membuat hati kita terluka. Tetapi dia setiap hari itu dihabiskan semuanya, dia ampuni kesalahan besar kecil atau apapun kesalahan orang lain dia ampuni. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, ternyata laki-laki itu aktivitas yang dilakukan dia sebelum tidur itu menjadikan dia sebagai penduduk surga. Jadi masuk surga itu payah atau mudah? Nah, itu pertanyaan. Susah atau sulit? Apa kira-kira Ibu? Susah atau sulit tidak masuk surga itu? Hah? Tapi ada yang dijamin oleh Allah SWT lewat Rasulullah, hanya dengan aktivitas model tadi itu masuknya surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah jelaskan, sebenarnya surga itu disediakan untuk kaum muslimin, itu dimudahkan, diberikan semuanya asal mereka mau. Surga itu diberikan kepada kaum muslimin itu, kaum mukminin itu, dipastikan mereka masuk surga asal mereka mau. Di asal awak bakal masuk surga. Kemudian pertanyaannya, siapa orang yang mau masuk surga itu? Nah, kan itu.
Yang mau masuk surga itu adalah yang mau melakukan amalan-amalannya. Jadi kalau awak nio masuk surga tapi tidak lakukan amal-amalannya, berarti awak tidak nio. Itu masalah. Tidak nio awak. Awak tahu mudah, awak tahu tidak sulit, tapi tidak awak lakukan, berarti awak tidak nio. Nah, jadi kebalikan dari kisah itu tadi, yang pertama, orang yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang celaka adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah SWT. Nah. Jadi kita tidak boleh melupakan, artinya tidak boleh melupakan dosa. Itu senantiasa mengingatnya, artinya kita disuruh senantiasa beristighfar dan memaafkan, beristighfar dan memaafkan. Itu artinya tidak boleh lupa tuh. Itu artinya tidak boleh lupa. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Kebalikannya kok. Suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Nah, kalau yang pertama tadi, suka melupakan dosa, tetapi dia tidak tahu dosa itu sudah diampuni atau tidak. Nah, yang kedua, suka mengingat-ingat kebaikan, tetapi kita tidak tahu kebaikan yang kita sudah lakukan itu apakah diterima atau tidak. Apakah kita tahu setiap kita melakukan kebaikan itu bakal diterima atau tidak? Amal soleh kita itu akan dicatat oleh malaikat sebagai sebuah kebaikan atau tidak? Tidak pernah kita tahu. Itulah gunanya kenapa setiap amalan kebaikan dunia ini tidak seperti hitung-hitungan matematika yang bisa kita lihat langsung dibalas. Oh, kalau seandainya setiap kebaikan, setiap amal awak di dunia kau langsung dibalas, nampak di mata kita, mungkin tidak ada orang jahit di muka bumi kok. Tidak ada yang jahit. Kalau setiap melakukan kesalahan langsung dibalas, ada balasannya gitu. Tidak akan ada orang yang berbuat jahat di muka bumi ini. Tetapi begitu juga amal jahat yang tidak selalu dibalas, begitu juga kebaikan. Kita tidak pernah tahu kebaikan kita itu akan diterima oleh Allah SWT atau tidak. Nah, ini hubungannya nanti juga dengan masalah haria. Apakah kita senantiasa setiap hari melakukan amal kebaikan, kita bersedekah, ya kan? Kita merasa, oh, saya sudah beraktivitas beramal kebaikan setiap hari, rasanya rutin segala macam. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah aktivitas kita itu, amal kebaikan itu diterima atau tidak. Jadi ketika kita merasa bahwa itu sudah diterima, nah itulah salah satu sikap mental kita itu dianggap sebagai orang yang celaka. Ini sebenarnya isyarat Rasulullah SAW ini harus kita pahami sebagai sebuah persiapan. Jadi jangan sampai bukan berarti setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan sia-sia atau tidak, itu bukan itu. Tetapi bagaimana ketika selalu kita berbuat kebaikan itu dengan merasa kita belum tahu itu bahwa akan diterima atau tidak, maka akan senantiasa terus kita lakukan. Tidak akan yang kini diterima entah kok besok. Tidak akan yang kini entah kok besok. Sehingga itu menjadikan kita setiap saat, setiap waktu itu melakukan amal kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu diterima atau tidak. Yang potong, kita sedekahkan saja potong, tak diterima atau tidak. Siapa tahu tidak, siapa tahu yang kini diterima. Kalau kita merasa itu sudah diterima,
membuat kita malas untuk berbuat lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, apa tadi yang kedua? Suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Jadi selain bahwa kita tidak tahu, kemudian kita juga di kebaikan kita bangga-banggakan, itulah yang membuat mental kita dianggap sebagai yang celaka oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, wa nazaruhu ila man fauqahu fid dunya. Dalam urusan dunia, ia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Dalam urusan dunia, suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Ini adalah ciri-ciri orang yang ingkar akan kufur akan nikmat Allah SWT. Ya. Di Bapak Ibu yang berhadir, sebagaimana waktu jenguk sakit Bu Abibah kemarin saya sampaikan, ya, kalau kita kehilangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita sering-sering melihat berita tentang penduduk Palestina, cobalah Bapak Ibu lihatkan betul-betul itu sangat banyak sekali gunanya. Itu akan mengajarkan kita tentang arti bersyukur tentang kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita sering melihat itu, kalau ndak akan menangi awak, kalau ndak ada rasa ibu seketik jo di dalam diri awak, rasanya mungkin awak lah mati. Ya. Kalau ndak ada lah tersentuh hati awak tuh, nengok berita-berita itu tuh, mungkin memanglah mati hati awak. Bagaimana keadaan orang yang rumahnya dibom tuh hancur? Kalau bom tuh tidak macam gempa, kalau bangunan yang runtuh karena gempa itu mungkin ini dari atas ke bawah itu apa ya? Mungkin masih ada teraturnya lah gitu, ya, jatuh dari atas. Tapi kalau kena bom itu, itu berserakan, ya. Dan mereka ada di sela-sela itu terhimpit, ibu, suami, anak-anak, istri terhimpit di situ, dan sebagian kadang mereka masih hidup. Dan ada satu video yang menceritakan seorang anak, kalau tidak salah namanya Fatimah, yang terhimpit di dalam reruntuhan bangunan itu, masih bisa menjawab apa yang dipanggil dari orang di luar. Ketika orang-orang menenangkan dia, si Fatimah ini tadi, apa yang dia katakan? Tolong orang tua saya dulu, tolong ibu saya di sebelah dulu, adik-adik saya, kakak saya di sebelah, mereka di sebelah, tolong mereka. Kalau saya nggak usah khawatir, saya di sini aman lah gitu. Tolong adik saya, ibu saya yang di sebelah. Kalau awak langsungnya berada di dalam sebuah reruntuhan, kemudian tontu dewa banyak orang dilu kan, bapu caro anak kon kolu, kan ya? Bapu caro awak nak copekkan kolu, tekonang dewa ama awaknya, tekonang dewa kakak atau orang sebelah lain, rasanya tidak akan belum sampai hati kita sampai segitu. Nah, jadi kira-kira apa yang membuat penduduk Gaza itu, dan itu bukan satu atau dua orang Bapak Ibu. Ya mungkin kalau nak di Sopang kok ada dua keluarga yang mungkin ditata dengan kehidupan beragama yang baik dari awal, dari sejak kecil sampai mereka besar, mungkin lah ya. Bisa seperti itu. Tapi ini rata-rata seluruh penduduk Gaza itu seperti itu. Rata-rata. Hampir tidak pernah kita lihat yang berbeda dari itu responnya terhadap peristiwa itu. Ada yang bapak kehilangan anak, menggendong anaknya, tetap mengucap rasa syukur.
Itu bisa dibuek-buek itu. Kalau dua orang mungkin bisa, tapi sekian banyak itu bisa dibuek-buek itu rasanya enggak lah. Enggak mungkin. Rasanya enggak mungkin. Itulah kemudian kita berpikir, oh, kenapa mereka lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk Gaza? Karena orang-orang itulah yang orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Kita hujan aja lah 2 atau 3 minggu, alah ngutu awak. Enggak ya? Seminggu 2 minggu aja lah hujan lah mengutuk hati awak. Enggak bisa memotong, enggak bisa panen segala macam. Ini mereka bertahun-tahun. Anggaplah bertahun-tahun itu lah beberapa generasi gitu ya. Tapi yang generasi yang terakhir ini berapa bulan, berapa hari, berapa bulan? Itu udah hampir 2 bulan. Udah lebih ya? Udah lebih 2 bulan. 7 Oktober, 7 November, 7 Desember itu udah 2 bulan. Ini sekarang 12 Desember. Udah lebih dari 2 bulan. Kalau kita melihat hal-hal itu, kemudian masih tidak tergerak hati kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, mengerjakan amal-amal kebaikan, entah terbuat dari apa lagi hati kita. Entah terbuat dari apa lagi hati-hati kita. Nah, itulah makanya orang-orang itu di luar sana, bagaimana hal-hal itu tidak tersebar ke muka bumi ini. Makanya sekarang orang-orang yang men-share berita-berita itu, posting-postingan itu di Facebook atau Instagram, akun-akun mereka itu diblok. Berapa banyak itu? Orang yang menyebar-nyebarkan itu diblok. Karena yang punya media sosial itu orang itu. Mereka yang punya. Makanya di media sosial seperti Facebook sekarang itu banyak gerakan-gerakan jihad yang bukan jihad berperang, tapi jihad di media sosial itu. Menyerang akun-akun orang-orang Israel sana. Kalau istilahnya kalau di media sosial tuh ibu-ibu itu julid fisabilillah. Tentu ibu julidnya? Enggak. Julid itu kalau bahasa awak apa ya? Julid itu orang yang kalau bahasa anak muda kini di kepo gitu. Jadi ada akun tuh maksudnya nama Facebooknya tentara Israel, contoh tentara Israel tuh yang memposting hal-hal yang jelek itu, jadi diserbu emak-emak orang-orang Indonesia kok gini Pak, sebanyak orang kok di Indonesia kok diserbunya kan, ya dikomentarinya di situ sekian sampai berjuta-juta orang, sampai stres orang tuh. Mungkin ada yang punya Facebook ya. Aku kalau ada punya Facebook, kemudian wak posting foto gitu misalnya kan, jadi ada orang yang komen kan, oh ya ancaknya like foto, oh di matu, gitu-gitu kan biasanya kan. Kalau ikut diserang oleh orang seluruh dunia, engkau jahat, engkau apa, engkau kalimat dengan kalimat-kalimat itu disebut dengan julid. Nah, jadi sampai kalau handphone kok, kalau setiap detik ada orang yang komen, lama-lama hang bisa rusak ke handphone. Nah, itu kira-kira. Jadi di Indonesia itu ada gerakan itu, sehingga banyak akun-akun tentara Israel itu yang sampai hang, yang sampai akunnya sampai diblokir, sampai yang minta-minta ampun. Nah, gitulah. Sampai minta-minta ampun. Wah, orang Indonesia jangan dia punya Facebook kami lah, kira-kira gitulah. Itu yang namanya julid fisabilillah. Jadi sekecil apapun aktivitasnya kalau kita pergi ke sana untuk saat ini tidak bisa. Kan ya? Dan rasanya belum mampu. Nah, jadi hal yang paling kecil pun yang kita lakukan itu adalah tentang memperlihatkan posisi awak. Jadi kan orang boikot
boikot Bapak Ibu tentu boikotnya. Jadi produk-produk awak yang kita bali-bali kini kok di pasar, di supermarket dan segala macam, adalah itu diantaranya perusahaan itu yang itu suka mengirimkan dana ke Israel sana untuk membantu. Nah itu ada daftar-daftar listnya. Jadi kata orang boikot tuh ndak usah di Bali yang itu. Kemudian orang lain bertanya, kalau awak ndak Bali, ya itu kan di situ ada saudara awak, ada kawan awak yang kerja di perusahaan itu, kemudian mereka akan terdampak. Nah, jadi boikot itu bukan ingin merusak perusahaan yang menjual itu, tidak. Boikot itu untuk memperlihatkan hati awak aja, posisi awak di mana gitu. Dengan kita tidak membeli itu memperlihatkan posisi kita di mana. Macam apa Bu? Kan banyak gantinya. Banyak yang lain gantinya. Yang produk awak yang bukan dari luar itu banyak. Nah, biasanya produk itu satu tampek, cuma mereknya aja yang beda-beda. Ya. Bukan berarti awak ndak nak beli itu beko orang menggali sampai awak ndak jualan segala macam, kan ada produk yang lain. Ya, kan ada produk yang lain. Terus apa lo ngaruhnya? Ndak akan ngaruh lo pada orang itu, betul. Itu tidak akan mempengaruhi. Betul, itu tidak akan mempengaruhi, tapi itu akan memperlihatkan di mana posisi awak. Sama saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kan kita sering dengar ceritanya itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, kemudian adalah seekor burung yang ikut memadamkan api. Ya, dalam kisah itu disebut ya semacam kayak burung hudhud lah. Memadamkan api dengan paruh, diambil air, kemudian dipadamkan dengan paruhnya. Rasanya masuk akal, kan padam enggak api itu? Kan padam enggak api? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tetapi ketika ditanya kepada burung itu, kenapa engkau lakukan? Karena saya ingin membuktikan kepada Allah SWT posisi saya di mana. Bahwa saya berdiri bersama Ibrahim. Nak memperlihatkan posisi awak. Kalau nak ikut demo awak, tidak mungkin di Siko pun sampai awak pun tidak perlu ada yang terlalu apa demo kan. Nah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berhadir, kalau kita tidak memperlihatkan posisi kita kepada Allah SWT, rasanya kita tidak akan sanggup menjawab nanti pertanyaan. Ketika engkau melihat saudaramu di sana, apa yang kamu lakukan? Itu aja satu pertanyaan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang awak lakukan nengok cendotuan? Anak-anak dibom, mau sakit dihancurkan. Apa yang awak lakukan? Coba tanya. Apa yang awak lakukan? Apa yang awak lakukan? Mendoakan. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, selemah-lemahnya iman awak. Tapi alhamdulillah, kalau masih bisa kita untuk mendoakan, itulah hal yang paling mudah. Tapi kalau kita mau mencoba hal-hal yang lain, nah hal-hal yang semacam itu tadilah. Tidak bisa awak ikut demo menyumbang, tidak bisa awak ikut menyumbang macam tadi di media sosial, tidak bisa awak itu tadi, seminimal mungkin kita mendoakan. Yang penting janganlah kita menghalang-halangi orang-orang yang ya kan banyak juga kan orangnya. Apalah gunanya dibantu, di daerah awak masih banyak semacam orang-orang yang gitu kan. Yang penting awak tidak ikut-ikutan menjadi orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang berhadir, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, wa nazaruhu ila man dunahu fid din. Dalam urusan agama, ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Dalam urusan agama, ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Dalam urusan dunia tadi, awak menengok
dalam urusan agama, ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Nah, ia kalau betul yang misalnya ya, itu tengok orang pun salat pun indahnya dong. Alhamdulillah kami lejo bisa salat ke masjid. Ya kan? Kami lejo alhamdulillah bisa salat ke masjidnya. Tapi orang lain tuh tengok, tidak ada datang ke masjid. Dalam urusan dunia, kita disuruh untuk melihat yang lebih dari kita. Ya. Kalau kita sudah bisa merutinkan datang ke masjid, lihat orang-orang lain yang di atas kita yang rutin datang ke masjid, yang kemudian juga dia ikut bersedekah, berinfak. Dia urusan akhirat kita tengok yang lebih. Kalau urusan dunia kita tengok yang ke bawah agar kita bersyukur. Kemudian perlu juga saya ulang Bapak Ibu yang berbahagia tentang bagaimana kita sering terjebak di urusan akhirat ini. Pernah mungkin dulu sampaikan. Kadang-kadang awak dalam berbuat baik lah, ya, contoh dengan datang ke masjid, dengan ikut kajian, dengan ikut wirid segala macam. Kadang kita tidak berbuat, kadang kita tidak berbuat ya. Kadang kita tidak berbuat itu karena takut dianggap sebagai orang yang taat. Ada enggak kadang-kadang raso di gitu tuh. Ya. Kadang enggak ikut majelis, ya kan? Ikut wirid segala macam. Takut pula dianggap orang yang taat bana mah, ya kan? Taat bana. Padahal justru itu sebenarnya yang disebut dengan ria itu. Dengan takut ria, ya. Kok agak pelan-pelan sedikit ya Pak sampaikan. Ketika kita datang ke masjid, beraktivitas, merasa kita takut ria, kan itu kadang takut waria, dianggap orang apa, kan gitu kan? Alasan biasanya orang. Ya kan? Pergi wak sholat, capek-capek wak datang sholat, duluan wak datang ke masjid, takut wak dianggap ria, kan gitu biasa itu. Tapi tahukah Bapak Ibu, justru itu yang disebut dengan ria. Apa itu ya? Kenapa awak datang ke masjid, awak salat, awak kaitkan dengan sesuatu yang di luar Allah? Kan kena orang lain. Tidak duluan datang ke masjid, tidak ikut wirid karena merasa takut ria. Justru itu yang ria. Paham tak? Paham Bu? Paham Pak ya? Awak ulang lah, ya. Itu penting, ya penting. Kadang awak dak ikut kajian atau capek-capek datang ke masjid, dak ikut awak. Takut dianggap ria, kan itu biasa. Takut dianggap ria, kan ya. Justru dengan kayak gitu, dengan merasa itu yang awak ria. Karena melandaskan suatu aktivitas ibadah dengan hal di luar Allah. Awak datang ke masjid harusnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara mencari ridha Allah. Iya kan? Kemudian tidak datang ke masjid atau melambatkan datang ke masjid atau apapun itu juga bukan karena Allah SWT. Apa bedanya? Ya, apa bedanya tuh? Contoh yang paling mudah lah nih. Pernah juga saya sampaikan sebagai seorang imam lah, ya imam lah. Awak bawakan ke diri awak aja lah. Saya misalnya, saya pernah pada posisi kayak kalau capek awak datang ke masjid, kalau tunjuk pula jadi imam, ria wa asli. Kalau saya pribadi pernah pada tahap itu.
tetapi dengan melambatkan datang, kan itu datang ke masjid kan ibadah, ya, sholat kan. Tapi kita dasarkan kedatangan kita, lambat atau cepatnya kita, karena bukan karena Allah. Itulah yang disebut dengan ria. Tidak datang kita ke masjid agak lambek-lambek gitu, agar tidak dianggap sebagai orang yang taat gitu. Itulah yang ria. Ngapa acok-acok ikut wirid Selasa subuh atau malam subuh, nanti malam aja nampak ada orang takut ya dianggap orang-orang taat. Itulah yang disebut dengan ria. Jadi setiap apapun aktivitas ibadah kita, datang ke masjid, ikut wirid, ikut apapun, jangan mikirkan yang lain-lain, karena Allah saja. Kita ikut pengajian karena Allah. Tidak peduli orang berkata apa. Kita datang ke masjid setiap hari untuk sholat 5 waktu itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi mau telat kita datang ke masjid, mau cepat kita datang ke masjid, itu tidak ada hubungannya dengan pandangan orang, tapi karena Allah. Jadi tidak ada unsur sengaja-sengaja, melambat-lambatkan atau mencepat-cepatkan. Mau melambatkan atau mencepatkan sama aja. Kalau gara-gara orang lain, gara-gara sekalian Allah, mau melambatkan atau mau mencepatkan itu sama saja. Itulah yang namanya ria. Jadi apapun aktivitas kita, mau ke masjid kita, mau cepat kita atau telat karena ada aktivitas, semua sandarkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhadir. Nah, itulah di antara 4 hal yang tadi di awal kita katakan, ya. Kebahagiaan itu bukan karena kepemilikan, tetapi karena apa yang ada di dalam diri kita, mental kita, sehingga kita jangan sampai hendaknya memiliki hal-hal yang menghalangi kita untuk menjadi bahagia. Tadi ada 4, yang terakhir tadi kita katakan, memandang urusan akhirat itu ke bawah, memandang urusan dunia itu ke atas, ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Tidak menganggap bahwa dosa kita yang telah lama itu sudah diampuni oleh Allah SWT, dan tidak mengingat-ingat kebaikan kita itu karena kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan kita itu akan diterima atau tidak. Jadi ada ampe tadi, ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah SWT dari 4 hal ini, dan menjadikan hati kita selalu senantiasa bersih. Sandarkanlah apapun aktivitas kita, mau ke masjid cepat kita, mau apapun, itu semua hanya semata-mata karena Allah, tidak ada hal-hal yang lain. Tidak ada hal-hal yang lain. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.